Seringkali, kalau kita lihat data, kelihatannya cuma barisan angka aja ya. Tapi sebenarnya, di balik itu semua, ada sebuah cerita, sebuah rahasia yang tersembunyi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba jadi detektif. Tugas kita, membongkar misteri di balik angka-angka ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Yang kita lihat di layar ini kelihatannya sih cuma tabel data penjualan biasa. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar angka. Anggap saja ini semua adalah petunjuk yang ditinggalkan di tempat kejadian. Petunjuk yang nunjukin kalau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang nggak kelihatan, yang jadi penyebab semua ini. Ini nih, pertanyaan besarnya. Ini misteri utama yang mau kita pecahin bareng-bareng. Sebenarnya, ada aturan main apa sih di baliknya? Ada mekanisme apa yang nggak kelihatan, yang akhirnya menghasilkan data yang sekarang ada di depan mata kita? Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus kenalan dulu sama si dalangnya. Nah, dalam dunia statistik, dalang di balik data ini punya nama keren, yaitu proses. Jadi, proses itu adalah gambaran super besarnya. Bayangin aja, ini adalah seluruh kemungkinan data yang bisa aja muncul dari sebuah sistem. Semua skenario, semua kemungkinan. Masalahnya, kita nggak akan pernah bisa melihat proses ini secara langsung. Dia itu abstrak dan teoretis. Nah, kalau proses itu adalah si dalang yang nggak kelihatan, terus apa yang kita punya? Yang kita punya adalah petunjuk-petunjuk yang dia tinggalkan. Mari kita lihat lebih dalam apa itu petunjuk kita. Data yang kita lihat tadi, yang ada di tabel itu, itulah yang kita sebut realisasi. Ini cuma satu versi cerita dari jutaan kemungkinan cerita yang bisa dihasilkan oleh si proses. Realisasi inilah bukti nyata yang kita pegang, yang bisa kita pelototin, yang bisa kita analisis. Jadi, biar lebih jelas ya, proses itu ibarat keseluruhan novelnya, sementara realisasi itu cuma satu bab yang kebetulan kita baca. Proses itu semua kemungkinan, realisasi itu cuma satu kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, poin kuncinya di sini, kita pakai petunjuk, yaitu realisasi, buat mencoba nebak gimana sih cara kerja si dalang, si proses itu. Oke, sebagai detektif data, tugas kita sekarang adalah bikin teori. Teori tentang gimana cara si dalang beraksi, tapi hanya berbekal petunjuk yang kita punya. Nah, teori inilah yang kita namakan model. Betul sekali. Tujuan utama kita adalah membangun sebuah model atau sebuah teori yang paling mendekati cara kerja si proses yang asli. Ingat, kita kan tidak pernah lihat prosesnya. Jadi model ini adalah perkiraan terbaik kita yang kita bangun murni dari analisis terhadap realisasi. Nah ini dia, teori kita itu kalau dituliskan jadinya seperti ini, dalam bahasa matematika. Mungkin kelihatannya agak bikin pusing ya, tapi tenang, ini sebenarnya cuma cara kita bilang, oke, saya menduga si dalang bekerja dengan aturan main seperti ini. Persamaan inilah hipotesis kita. Yuk kita bedah satu-satu. ZT ini gampangnya adalah nilai pada hari ini. Inilah target kita, inilah kejadian yang lagi coba kita jelaskan atau prediksi. Lanjut, ada ZT-1. Ini adalah nilai kemarin. Ini petunjuk paling penting kita. Kenapa? Karena bagian ini bilang kalau apa yang terjadi hari ini itu ada hubungannya loh sama apa yang terjadi kemarin. Masa lalu itu penting untuk memprediksi masa depan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ada AC. Ini nih bagian serunya. Anggap saja ini adalah plot twist atau elemen kejutan. AC ini mewakili faktor-faktor acak yang nggak bisa kita duga, yang bisa aja terjadi dan mempengaruhi hasil akhir. Kita perlu bahas lebih dalam soal elemen kejutan A6 ini. Soalnya, kalau kita mau bikin model yang bagus, kita harus paham betul sifat dari si pengacau acak ini. Istilah teknis untuk hal-hal yang punya elemen acak atau kebetulan di dalamnya adalah stokastik. Jadi kalau ada yang bilang sebuah proses itu stokastik, artinya ya di dalam proses itu ada unsur probabilitas, ada hal yang nggak bisa kita tebak 100%. Nah, si elemen acak AT ini seringnya punya sifat khusus yang kita sebut white noise. Gampangnya, dia punya 3 aturan main. 1. Dia independen, artinya kejutan hari ini nggak ada hubungannya sama kejutan kemarin. 2. Rata-ratanya 0, artinya dalam jangka panjang, kejutan positif dan negatif bakal saling menyeimbangkan. 3. Variansnya konstan, artinya tingkat kejutannya cenderung stabil dari waktu ke waktu. Oke, kita udah kenalan sama si dalang, proses, petunjuk realisasi, dan teori kita, model. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ribet-ribet bedain ketiganya? Jawabannya, ini penting banget. Karena inilah kerangka kerja kita sebagai detektif data. Kita mulai dari apa yang kita punya, yaitu realisasi, lalu kita bangun teori terbaik kita, yaitu model. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dapat gambaran soal cara kerja si dalang,
yaitu proses. Dan kalau kita udah ngerti, barulah kita bisa melangkah ke tahap akhir, memprediksi masa depan. Dan disinilah letak hadiahnya. Kalau model yang kita bangun itu bagus, artinya teori kita itu jitu, maka kita bisa meramalkan dengan cukup akurat apa yang bakal terjadi selanjutnya. Inilah jantung dari semua kegiatan peramalan atau forecasting. Nah, ini dia. Pertanyaan pamungkasnya. Gimana caranya kita tahu kalau teori atau model yang kita buat itu beneran bagus? Gimana cara kita mengujinya? Pertanyaan inilah yang akan jadi jembatan kita ke pembahasan-pembahasan selanjutnya yang lebih dalam di dunia analisis runtun waktu.